Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bisubulis salam wa afhamana bisyari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali kajian dari kitab Nasaihul Ibad, yang pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai ilmu dan kemaksiatan. Sebagaimana dituliskan oleh Syekh Nawawi dalam kitabnya sebagai berikut: An Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Ini diperoleh dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau mengatakan, "Man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi, wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabihi." Man kana, barang siapa orang, fi talabil ilmi, di dalam mencari ilmu, kanatil jannatu fi talabihi, maka ada surga di dalam pencarian ilmunya itu. Wa man kana, dan barang siapa orang fi talabil ma'siyati, di dalam mencari maksiat, kanatin naru fi talabihi, maka ada neraka di dalam pencariannya tersebut. Ai, artinya man istaghala fil ilmin nafi', barang siapa orang yang terikat di dalam ilmu yang bermanfaat, alladzi la yajuju lil balighil aqili jahluhu, yang tidak ada di dalam orang yang baligh dan orang yang berakal, jahluhu, kebodohan padanya. Karena fil haqiqati taliban lil jannah, maka bahwasanya hakikat daripada orang itu mencari surga. Jadi hakikatnya orang itu mencari surga, waliridha'illahi ta'ala, dan menuju kepada keriduan Allah Ta'ala. Wa man kana muridan lil maksiati, dan barang siapa orang yang menginginkan kemaksiatan, kana fil haqiqati, maka sesungguhnya atau hakikatnya taliban linnari, orang itu sedang mencari neraka, walisuhtillahi ta'ala, dan mencari kemurkaan Allah Ta'ala. Nah, di dalam kalimat ini ada dua kondisi yang sangat berbeda. Yang pertama adalah bagaimana keutamaan orang yang mencari ilmu, dan yang satu lagi orang yang sedang mencari kemaksiatan. Nah, yang pertama ini tentang orang yang mencari ilmu. Dikatakan oleh Sayyidina Ali bahwa orang yang mencari ilmu itu sama saja orang itu sedang mencari surga. Jadi sama saja orang itu sedang mencari surga. Nah, ini senada dengan hadis Rasulullah SAW, ya. Ada salah satu hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan ini. Beliau bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Wa man salaka, barang siapa yang menempuh tariqan, suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi, maka Allah memudahkan untuknya tariqan ilal jannah, jalan menuju kepada surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini sesuai dengan hadis Nabi SAW bahwa barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju kepada surga.
Ini jadi luar biasa ya. Luar biasa keutamaan orang yang sedang menuntut ilmu itu. Bahkan dikatakan orang yang sedang menuntut ilmu ini sesungguhnya dia sedang menuju jalan kepada surga, sedang menuju surga. Nah ini saudara-saudara sekalian, kalau kita tanyakan pada orang-orang mau nggak ke surga, pasti jawabannya mau. Ya. Kamu mau ke neraka nggak? Nggak mau. Sejahat-jahatnya orang, kalau pikirannya masih waras, pasti nggak mau masuk neraka. Karena dalam gambaran jelas neraka itu kan nar api ya. Ya, jangankan api neraka, api dunia aja nggak kuat. Ya, api dunia saja nggak kuat, apalagi api neraka. Belum lagi dengan siksaan-siksaan lain. Pasti orang nggak mau. Ya, pasti nggak mau. Ketika dikatakan, apakah kamu mau masuk surga? Mau pasti. Pengen dong masuk surga, gitu kan? Ya, pengen masuk surga. Hanya persoalannya, surga ini harus ditempuh. Ada jalan-jalan yang menuju ke arah surga. Kapan ditempuhnya? Sekarang di dunia ini. Jangan nunggu nanti. Kalau sudah mati nggak ada jalan lagi menuju surga. Sekaranglah jalannya untuk menuju surga. Ya, salah satunya tadi. Ya, salah satunya adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah merupakan jalan menuju ke arah surga. Nah, kenapa demikian? Ya tentu saja. Ya. Karena menuntut ilmu ini selain fadilahnya banyak. Karena ilmu itu adalah merupakan cahaya, nur. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Setiap orang yang menuntut ilmu berarti dia sedang mencari cahaya. Ya, mencari cahaya yang akan menerangi hati. Ibarat orang yang berjalan di tempat kegelapan. Maka apabila kita punya cahaya, punya lampu, punya lentera, maka perjalanan di tempat gelap itu akan mudah dibandingkan orang yang tidak membawa lentera. Orang yang tidak membawa lentera sama saja dengan orang yang berjalan di kegelapan. Kegelapan apa? Kegelapan kehidupan. Kehidupan ini gelap sebetulnya. Kehidupan ini gelap. Makanya dikatakan zaman dulu itu ketika Rasulullah SAW belum lahir disebutnya zaman jahiliyah. Dan dikatakan juga bahwa Rasulullah SAW ya, diutusnya itu adalah sebagai basyir wa nadhir. Dan kemudian juga yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ya, Al-Quran ini adalah ya, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Berarti hakikatnya awalnya kehidupan ini gelap. Dengan kata lain, apabila tidak ada tuntunan dari Allah, manusia ini gelap. Hidupnya nggak teratur. Hidupnya pasti acak-acakan. Itulah menunjukkan manusia jahiliyah, manusia yang sedang berada dalam kegelapan. Tidak tentu arah. Dia berjalan sesuai dengan hawa nafsu, sesuai dengan keinginannya yang tanpa ilmu. Jadi sekali lagi, kehidupan ini sebetulnya gelap. Yang memberi cahaya adalah Allah. Melalui apa? Al-Quranul Karim. Melalui tuntunannya, melalui wahyunya. Makanya Allah menurunkan wahyu kepada para nabi. Itu agar manusia gelap. Maka sudah dikatakan bahwa Nabi SAW telah mengeluarkan manusia dari kegelapan, dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang. Sering dikatakan begitu. Ya, sering dikatakan begitu. Nah, oleh karena itu tidak ada jalan lain. Kita harus mencari ilmu. Mencari ilmu yang Allah turunkan. Ya, yang diwariskan dari para nabi ya, kepada umat manusia. Dengan memiliki ilmu, maka dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia tahu mana halal, mana haram, mana yang baik, mana yang buruk. Dia mengerti baik dan buruk bukan menurut keinginan sendiri, tapi menurut Allah, Sang Pencipta ilmu, Sang Pencipta alam semesta. Menurut Allah, bukan menurut keinginan kita sendiri. Benar dan baik itu bukan menurut kita, menurut Allah. Ya, bukan menurut hawa nafsu. Oleh karena itu, agar benar dan baik ini menurut Allah, berarti kita harus tahu ilmunya. Ya. Harus tahu ilmunya. Nah, maka dengan demikian orang yang berilmu ini itu dikatakan tadi dia sedang menuju jalan ke surga. Bukan hanya pahalanya saja. Pahalanya memang luar biasa.
Menuntut ilmu ini salah satu ibadah yang utama. Menuntut ilmu itu adalah merupakan ibadah yang utama yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain memang difardukan. Bahkan menurut artinya menuntut ilmu agama atau ilmu syar'i itu adalah fardu ain. Kewajiban yang tidak bisa diwakilkan. Fardu ain bagi mukallaf. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi fardu ain. Yang namanya fardu kalau ditinggalkan menuntut ilmu berarti berdosa. Ya sekarang bagaimana akan benarnya ibadah kalau tanpa ilmu? Di situ. Makanya tersesat. Nah, sehingga tadi dikatakan apabila orang melakukan maksiat atau suka kepada kemaksiatan, sesungguhnya dia sedang menuju kepada jalan neraka. Nah, perlu difahami bahwa maksiat itu seperti apa? Maksiat itu adalah perbuatan atau amaliyah yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul, itu maksiat, apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Pokoknya setiap amaliyah, perbuatan, ucapan, i'tikad hati dan batin yang bertentangan dengan Allah dan Rasul itu maksiat. Itu batasannya. Apapun. Artinya kita diwajibkan untuk berbicara sesuai dengan perintah Allah. Berniat, berkeyakinan sesuai dengan perintah Allah. Begitu juga beramal, melakukan kebaikan, melakukan ibadah harus sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Ya. Jangan dikira orang yang beribadah tidak maksiat. Ada yang maksiat, banyak. Emang yang sholat tidak maksiat? Maksiat. Di dalam sholatnya saja maksiat. Ada. Jangan dikira orang yang sholat itu tidak maksiat di dalam sholatnya. Jadi bukan pengertian dia maksiat di luar sholat, bukan. Misalkan dia sholat, tapi di luar sholat kemudian dia berjudi gitu. Itu beda. Itu maksiat di luar sholat kan. Judi maksiatnya. Judi kan dilarang oleh Allah. Khamru wal maisir dilarang. Rizqu min amali syaitan, itu adalah perbuatan najis, perbuatan syaitan. Tetapi ada orang yang di dalam sholatnya bermaksiat kepada Allah, di dalam zikirnya bermaksiat kepada Allah. Ada. Makanya harus diketahui ini ilmunya. Seperti apa orang yang bermaksiat di dalam sholatnya? Yang terjadi adalah maksiat batin. Ya, sholatnya bukan karena Allah, sholatnya karena manusia, karena riya. Nah, riya ini adalah maksiat batin. Jadi kalau sholatnya karena manusia atau karena sesuatu hal, maka dia telah maksiat kepada Allah di dalam sholat. Sholat yang demikian tidak akan diterima di sisi Allah karena ada maksiatnya. Begitu juga ketika zikirnya salah. Zikir ini kan untuk taqarrub kepada Allah, tapi zikirnya mengharapkan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah, atau cara-cara zikirnya yang salah. Berarti ketika zikir itu dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ibadahnya saja ada maksiat, apalagi di luar itu. Nah, ini bisa terjadi bagi orang-orang yang tidak berilmu. Oleh karena itu, sebelum melakukan amal apapun, sebelum melakukan ibadah, cari dulu ilmunya. Sebab ketika kita melakukan amal soleh atau ibadah, di dalamnya ada kemaksiatan, itu mardudatun la tuqbal, tidak diterima dan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu sebuah yang sia-sia? Ini gara-gara tidak punya ilmu. Ya. Gara-gara tidak punya ilmu. Oleh karena itu perbaikilah diri kita terus-menerus dengan ilmu. Makanya datangnya di majelis ilmu adalah merupakan ibadah yang sangat utama yang disukai oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadilahnya besar, melebihi sholat sunnah yang lain, yang tanpa ilmu tentunya. Karena diharapkan nanti setelah punya ilmu dia mengamalkan ilmunya. Dengan ilmunya itu dia bisa beribadah, dengan ilmunya itu dia bisa bermuamalah. Karena untuk bermuamalah saja dengan manusia itu perlu ilmu. Bergaul dengan manusia perlu ilmu. Kekisruhan, kekacauan di dalam pergaulan, di dalam bersosialisasi dengan manusia karena orang itu nggak punya ilmu. Bagaimana bersosialisasi yang benar sesuai dengan perintah Allah? Itu gagalnya di situ. Dan termasuk tadi
seakan-akan kita sudah melakukan amal soleh. Katakanlah misalkan tadi kita bersedekah ini adalah ibadah. Bersedekah ini ibadah. Beribadah. Tetapi ada orang yang bermaksiat di dalam sedekahnya. Contohnya apa? Dia bersedekah memberi kepada seseorang, tetapi kemudian dia menggugat kembali pemberian itu, ya, atau membesar-besarkan, pengen dipuji orang dari sedekahnya. Nah itu berarti bermaksiat. Ini yang menyebabkan gugurnya pahala, mardudnya, ya, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah itu perlunya ilmu di sini, ya. Ini jangan-jangan kita memang sering seperti itu. Di dalam ibadah kepada Allah saja banyak maksiat, gitu, ya. Apalagi kalau di luar ibadah. Kalau misalkan minum khamr, judi, mencuri, itu sudah jelas kemaksiatannya. Yang harus kita hati-hati bukan hanya sekedar itu. Oke lah, kita sudah tidak melakukan maksiat-maksiat yang nyata seperti itu. Tetapi selamatkah kita di dalam hal maksiat batin kita ketika kita beribadah kepada Allah? Itu harus diselamatkan juga. Ya, harus diselamatkan juga. Agar kita tidak sia-sia di dalam beribadah, tidak sia-sia di dalam melakukan amal saleh. Ya. Nah itu. Nah saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian keistimewaan ilmu ini juga, kenapa ilmu ini akan menuntun orang menuju kepada surga? Karena dengan ilmu itu dia tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan tadi dikatakan bahwa selain orang itu yang menuntut ilmu tadi sedang menuju kepada jalan surga, dia juga sedang menuju kepada keridhaan Allah. Ya. Dia sedang menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah inilah yang harus kita pahami saudara-saudara sekalian. Orang masuk surga itu bukan karena banyaknya amal, bukan karena banyaknya ibadah, bukan. Karena kalau dihitung-hitung, ibadah kita dengan surga itu nggak seimbang. Berapa sih kita hidup dalam dunia? Katakanlah panjang umurnya sampai 100 tahun. Mulai dari akil balik sampai 100 tahun, dia ibadah terus, nggak pernah bermaksiat. Kalaupun itu yang dilakukan, maka surga tidak bisa ditebus dengan amal ibadahnya. Kenapa demikian? Karena hidup di dunia cuma 100 tahun. Di surga selamanya, abadi, nggak imbang kan? Semestinya kalau memang mau hitung-hitungan dengan ibadah itu, ya berarti di surganya cuma 100 tahun. Selepas itu jangan di surga lagi. Karena pahalamu sudah dikasih surga 100 tahun. Sekarang come on, keluar dari surga. Sudah dibalas kata Allah. Tapi kan nggak begitu. Kalau sudah masuk surga, maka dia khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Berarti yang menyebabkan seseorang masuk surga adalah keridhaan Allah. Berarti carilah keridhaan Allah. Carilah keridhaan Allah. Kalau Allah sudah ridha, maka Allah kasih urusan dunia termasuk urusan akhirat. Bagi yang sudah diridhoi, Allah berikan apa yang dikehendaki. Nah, untuk mencari keridhaan Allah ini harus dengan ilmu. Tanpa ilmu nggak bisa. Bagaimana orang tahu apa sih yang membuat Allah ridha? Kan harus tahu. Ya, harus tahu. Contohnya begini, kita ingin orang tua kita senang misalnya, orang tua ridha kepada kita. Kan kita harus mengerti juga apa sih yang disukai, yang disenangi oleh orang tua kita, kan gitu. Apa sih yang membuat orang tua kita ridha? Kan itu yang harus kita ketahui. Sehingga kita melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang tua kita. Kalau kita melakukan sesuatu tidak sesuai dengan kehendak orang tua kita nggak ridho kan? Nah, berarti amaliyah itu harus sesuai dengan yang pengen kita ridho. Artinya amaliyah ini harus sesuai dengan kehendak Allah, dengan keinginan Allah, bukan karepnya kita. Carilah dengan ilmunya. Kalau tanpa ilmu nggak ketemu. Nah, menuntut ilmu seperti saudara-saudara hadir di tempat ini, dikatakan tadi oleh Rasulullah SAW bahwa dia sedang mencari surga atau sedang menuju ke arah surga dan mencari keridhaan Allah. Itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Ketika Allah ridha, walaupun amalnya itu kecil, ketika Allah ridha maka menjadi besar di sisi Allah.
Tidak ada amaliyah kecil dan tidak ada amaliyah besar di sisi Allah apabila Allah ridho. Amaliyah atau amal soleh yang kecil apabila Allah ridho menjadi besar nilainya di sisi Allah, berlipat ganda. Begitu juga amaliyah atau amal soleh yang terlihat besar di mata manusia, tetapi Allah tidak ridho, maka itu menjadi sia-sia dan kecil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata kuncinya adalah keridhaan Allah. Itu yang harus dicari. Itu yang harus dicari. Nah, itu saudara-saudara sekalian. Nah, kemudian betapa istimewanya memang mencari ilmu ini. Betapa istimewanya. Selain jalan menuju surga, mencari keridhaan Allah, karena ilmu itu adalah warisan dari para nabi. Ya. Jadi para nabi itu hanya mewariskan ilmu kepada umatnya. Ilmu yang diwariskan bukan harta. Sebagaimana ada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini, Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya. Innal anbiya'a lam yuwarithu dinarun wala dirhaman. Dan sungguh para nabi itu tidak mewariskan dirham, ya, dan dinar. Jadi nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Ya. Innama warasul ilma. Melainkan mereka itu, para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi faqad akhadha bihadzan wafirin. Maka barang siapa yang mengambil warisan itu, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak. Nah, ini ya. Biasanya kalau warisan dari orang tua itu berebut kan? Berebut. Ada orang tua meninggal, pasti warisannya diperebutkan. Sampai berantem, sampai bunuh-bunuhan. Padahal warisannya itu adalah harta benda. Tetapi adakah orang yang berebut warisan Rasulullah? Ini gara-gara gak ngerti, ini gara-gara gak tahu. Padahal warisan Nabi adalah ilmu. Banyak yang gak mau. Banyak yang gak mau. Ya. Banyak yang gak mau untuk diwarisi ilmu oleh Nabi. Ya. Ini ada sebuah cerita, saudara-saudara sekalian. Ada sebuah cerita menarik berkaitan dengan warisan ini. Pada saat itu di Madinah itu waktu itu sudah di hijrah Nabi, artinya sudah dibenahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kondisinya sudah bagus. Nah, pada waktu itu di pasar ramai. Di pasar ramai orang yang berdagang, ada yang berdagang ikan, berdagang rendang, berdagang beras, berdagang dan sebagainya lah, pokoknya korma ini. Yang namanya di pasar ramai, berdagang pakaian. Nah, ketika waktu siang nyampe, maka waktu itu langsung lewatlah Abu Hurairah, perawi hadis itu. Abu Hurairah lewat ke pasar itu. Kemudian Abu Hurairah berteriak di situ, "Wahai orang-orang, kenapa kalian masih di sini?" Katanya gitu. Masih di sini, masih sibuk berdagang semua ini, gitu. Kenapa masih di sini? Tidakkah kamu lihat bahwa di sana sedang dibagi-bagi warisan oleh Nabi? Artinya sedang dibagi-bagi warisan Nabi. Wah, langsung kaget tuh mendengar warisan orang-orang tuh ya. Yang namanya mendengar warisan pasti kaget, dalam bayangannya pasti duit. Dirham wa dinar ya. Dinar wa dirham pasti. Wah, Rasulullah ternyata punya warisan sedang dibagi-bagi nih. Langsung orang tuh respon. Yang tadinya sibuk sedang tawar-menawar berhenti. Langsung bertanya, "Wahai Abu Hurairah, di mana itu?" "Di masjid." Di masjid tuh sedang dibagi-bagi warisan Rasul. "Oh, di masjid." Wah, berangkatlah mereka ke masjid tuh. Dagangnya ditinggalin. Berangkat semua ke masjid. Pas nyampe di masjid ditengok, mana katanya nih warisan yang sedang dibagi-bagi nih. Sedang dibagi-bagi ini mana katanya gitu. Yang dilihat di situ cuma ada orang yang sholat di masjid, ada orang yang berzikir, ada yang baca Quran, ada yang sedang ngaji ilmu, ya kayak gini nih kayak kita sedang ngaji ilmu di masjid itu. Akhirnya orang tuh balik lagi marah-marah. Pulang lagi dari masjid tuh protes sama Abu Hurairah. "Wahai Abu Hurairah, kenapa? Mana katanya yang sedang bagi-bagi warisan Nabi itu mana? Saya lihat nggak ada di masjid. Kamu nggak lihat orang-orang itu?" "Enggak." "Apa yang kamu lihat?" "Di sana cuma ada orang sholat, orang sedang zikir, sedang baca Quran, sedang ngaji ilmu. Cuma itu doang."
Akhirnya kata Abu Hurairah, tidakkah kamu dengar bahwa Nabi SAW sudah bersabda? Nah, sabdanya seperti tadi, ya, bahwa para nabi itu tidak meninggalkan warisan dinar wa dirham, tetapi meninggalkan ilmu. Ya. Nabi itu hanya meninggalkan ilmu. Jadi kalau kamu ingin mendapatkan warisan dari Nabi, maka tuntutlah ilmu Nabi. Dikatakan begitu oleh Abu Hurairah. Oh itu katanya. Nah itu baru dikasih tahu bahwa itulah warisannya. Nah ternyata betul, dari zaman dahulu orang tuh sibuk di pasar. Nggak heran jadi kalau sekarang orang itu sudah jarang mengaji ilmu, jarang. Nggak heran karena zaman dulu memang seperti itu sudah terjadi. Karena warisan dari Nabi ini adalah warisan yang sangat tinggi nilainya, makanya orang nggak susah orang untuk mendapatkannya. Maka tadi dikatakan apabila ada orang yang mendapat bagian itu, maka sesungguhnya dia sudah mendapatkan warisan Nabi yang sangat banyak, yang sangat berharga, warisan ilmu dari Nabi. Makanya dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Para alim ulama itu adalah merupakan pewaris para nabi. Nah, saudara-saudara sekalian, apabila kita ingin mendapat warisan dari Nabi, rajin-rajinlah menuntut ilmu. Rajin-rajinlah menuntut ilmu. Maka berarti dia nanti suatu saat akan mendapatkan warisan dari Nabi. Seberapa banyak tergantung kita. Maunya seperti apa. Ya. Nah kemudian dua warisan yang ditinggalkan oleh Nabi, seperti mana sabdanya adalah taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata Nabi. Nah, kata Nabi SAW, telah aku tinggalkan bagi kalian semua dua pusaka. Dua pusaka yang kamu tidak akan tersesat selama kamu berpegang teguh kepadanya, yaitu kitabullah dan sunnah Nabi. Dua pusaka ini, kitabullah dan sunnah Nabi. Itu yang diwariskan oleh Nabi kepada kita semua. Itu yang diwasiatkan oleh Nabi. Itu warisan yang sangat berharga. Oleh karena itu tuntutlah ilmunya tentang Quran dan sunnah Nabi. Carilah ilmunya. Itu adalah warisan Nabi. Katanya kita cinta Nabi, ya. Katanya kita mahabbah kepada Nabi, katanya kita pengikut Nabi. Tapi kenapa enggak mau diwarisi oleh peninggalan Nabi? Nah itu ya. Nah inilah kekeliruannya saudara-saudara. Makanya pantaslah kalau kemudian ya, menuntut ilmu itu tinggi nilainya. Sesuatu yang mulia itu biasanya payah dicapainya, susah dicapainya, ya, bertentangan dengan hawa nafsu. Tetapi sesuatu yang remeh-temeh, yang dina-dina itu gampang dicari, ya, mudah karena didorong oleh hawa nafsu. Makanya berbahagialah saudara-saudara sekalian yang tetap istiqomah menuntut ilmu, ya, karena dengan ilmu itu maka akan menyinari hati kita, menyinari pikiran kita, dan termasuk menyinari perjalanan hidup kita, sehingga kita tidak tersesat di dalam kehidupan ini, dan sampailah kepada keridhaan Allah, sampailah kepada hadrat Allah di akhirat nanti. Nah itulah nanti dijanjikan oleh Allah dengan kebahagiaan yang abadan abada, yaitu surga jannatun na'im. Nah itu sudah sekalian. Rasulullah SAW sendiri seringkali berdoa, Rasul itu, Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman. Wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu. Yang diminta Rasul itu. Rasul nggak pernah minta duit, nggak pernah minta harta. Ditawari harta saja, gunung Uhud menjadikan emas, ditolak sama Nabi. Ketika dikasih pilihan oleh malaikat Jibril, Muhammad, apakah kamu mau gunung emas ke gunung Uhud dijadikan emas? Nggak mau Nabi. Yang diinginkan adalah ilmu. Kenapa? Harta mudah habis, ilmu selalu bertambah. Harta yang kita punya bukan bertambah, tapi berkurang. Tapi ilmu semakin diamalkan semakin bertambah. Gitu. Harta gampang dicuri, ilmu nggak bisa dicuri. Harta berat bawanya, gembol-gembol emas. Takut sama pencuri ya. Tapi kalau ilmu dibawa kemana aja enteng gitu. Nggak usah pakai tas gede, nggak usah pakai koper ilmu tuh. Enteng. Ya. Dan memudahkan di jalan kehidupan kita dengan ilmu itu. Nah itulah sudah sekali, makanya luar biasa ya. Faham kita sekarang bahwa
jalan menuju surga adalah dengan menuntut ilmu. Karena dengan ilmu itulah akan terbukanya pintu-pintu surga, pintu-pintu kebaikan fid dunya wal akhirah. Dunya wal akhirah. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, ada lagi yang penting berkaitan dengan keistimewaan ilmu itu adalah di sini saya nukilkan juga dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Di sini Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Jadi dengan ilmu itu Allah akan angkat derajat seseorang. Yarfa'illah darajatan. Jadi Allah akan angkat derajatnya dengan ilmu itu. Oleh karena itu saudara-saudara, apabila kita ingin naik derajat, naik pangkat di sisi Allah, carilah ilmunya. Bersabarlah menuntut ilmu, ya. Bersabar untuk terus dengan bosan untuk menuntut ilmu Allah. Nanti Allah angkat derajatnya. Bukan hanya di mata manusia, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di depan para malaikat. Ya. Allah, itu jaminan Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Nah, kemudian yang seperti sabda Rasulullah SAW yang lain, "May yuridillahu bi khairan yufaqqahu fid din." Siapa saja Allah yang menghendaki baginya kebaikan, maka Allah akan memberikan pemahaman di dalam agamanya. Nah, ini salah satu ciri. Salah satu ciri, silahkan introspeksi kepada diri kita. Apakah kita ini termasuk orang yang dikehendaki untuk baik oleh Allah ataukah tidak? Salah satu cirinya adalah ini. Ketika kita diberikan kemudahan di dalam memahami agama, itu berarti ciri Allah menghendaki kita baik. Atau Allah menghendaki hidup kita atau menjadi orang yang baik. Cirinya itu, dimudahkan untuk memahami agama. Kalau tidak ada itu, berhati-hati. Berhati-hati. Jangan-jangan Allah tidak menghendaki kita orang yang menjadi orang baik. Nah, seringkali berpikir bagaimana ya cara orang baik. Tengok aja cirinya. Kita dimudahkan oleh Allah untuk paham agama. Untuk paham agama. Kalau sulit untuk memahami agama, itu pertanda sulit menjadi orang baik. Menurut Allah ya, bukan menurut manusia. Nah, makanya untuk paham agama berarti orang itu yang pertama, karena dia dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, kemudian dia akan memiliki pemahaman agama, maka langkahnya yang pertama pasti dia akan mau mendekati orang-orang yang alim, kan gitu. Dia akan berkumpul dengan orang-orang soleh, dia berkumpul dengan orang-orang alim untuk mendapatkan manfaat. Yang kedua, dia mau menuntut ilmu pastinya. Bagaimana akan paham agama kalau dia tidak menuntut ilmu? Jadi ada langkah-langkah seperti itu. Nyambung akhirnya. Ya, nyambung. Nah, maka inilah ciri-ciri orang yang insya Allah dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik. Jadi ketika orang sudah mau menuntut ilmu, duduk di majelis-majelis taklim, itu berarti ciri orang yang sedang dikehendaki baik oleh Allah. Syukuri oleh kita itu, yang juga menjadi motivasi kepada kita. Alhamdulillah ya Allah, saya diringankan untuk hadir di majelis ilmu, gitu. Semoga mendapatkan manfaat dari kehadiran saya di majelis dulu, ya. Mendapat ilmu yang bermanfaat, dan kemudian jadikanlah saya orang yang baik ya Allah. Nah, seperti gitu. Karena ciri-cirinya adalah di situ, ciri-cirinya. Ya. Jadi kalau orang rajin menuntut ilmu, rajin di majelis taklim, bisa diharapkan menjadi orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah sabda Rasulullah. Ya, sabda Rasulullah SAW yang shadiqul masduq. Nah, sebaliknya saudara-saudara sekalian, kenapa orang yang maksiat ini itu sama saja dengan orang yang sedang mencari neraka? Jelas. Ya. Kalau orang yang tidak tahu ilmunya, ini hati-hati nih. Hati-hati ya. Sebab kemaksiatan itu seringkali diakibatkan karena ketidaktahuan. Tidak tahu ilmunya bahwa ini maksiat. Gara-gara tidak tahu ilmunya, jadi dia jatuh kepada kemaksiatan. Seperti tadi, dalam sholat saja terjadi kemaksiatan, dalam zikir terjadi kemaksiatan, dalam baca Quran terjadi kemaksiatan.
Dalam amal soleh terjadi kemaksiatan gara-gara nggak tahu ilmunya. Jadi bahayanya di situ. Bahaya di situ. Ya. Akhirnya banyak sekali amaliyah dan ibadah yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada hakikatnya dia sedang menuju kepada jalan neraka. Oleh karena itu berhati-hatilah, ya. Berhati-hatilah dalam ini, ya, karena orang yang tidak punya ilmu amat rentan jatuh kepada kemaksiatan. Rentan sekali. Orang yang tidak punya ilmu itu. Kalau orang yang berilmu, walaupun memang terjadi maksiat, tapi dengan ilmunya tadi dia bisa mengerem. Ada remnya. Ada remnya. Apalagi kalau dia termasuk orang yang amilin, ya, orang-orang yang mengamalkan ilmunya, remnya lebih pakem lagi. Ilmu itu akan mengerem. Ya. Tapi kalau orang yang tidak memiliki ilmu, ibarat mobil tanpa rem, bablas, seradak seruduk, ya, apa aja ditabrak pokoknya. Ibaratnya seperti itu. Jadi orang yang tidak memiliki ilmu, orang yang jahil, hati-hati, rentan jatuh kepada perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat adalah perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah dan menjatuhkan dirinya ke dalam neraka. Kalau Allah ridha, surga. Allah murka, neraka. Kan gitu. Tadi disebutkan selain neraka juga orang yang maksiat ini sedang menuju kepada kemurkaan Allah. Apalagi kalau dilaknat seperti iblis, sudah itu kekal di dalam nerakanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, oleh karena itu penting untuk mengetahui ilmunya itu supaya terhindar dari kemaksiatan. Sekarang kita sudah paham yang namanya maksiat itu bukan sekedar maksiat yang nyata. Ditegaskan tadi oleh saya bahwa di dalam sholat saja boleh terjadi kemaksiatan, bisa terjadi kemaksiatan, bukan hanya maksiat-maksiat yang nyata. Nah, inilah makanya perlu dicari ilmunya. Maksiat yang sangat halus, yang tanpa disadari oleh yang melakukan ibadah maupun amal soleh. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus bersemangat tafaqquh fiddin. Ya, tafaqquh fiddin. Artinya memperdalam agama. Karena ini merupakan fardhu ain. Kalau kita tidak melakukan itu, termasuk orang yang berdosa. Jangan sampai ya, sholat mah sholat, puasa mah puasa, Ramadan gitu kan. Tetapi masih termasuk orang yang berdosa karena nggak mau nuntut ilmu. Karena boleh jadi di dalam puasanya banyak yang mardud, banyak yang membatalkan pahalanya. Puasanya sah, tapi pahala puasanya batal. Nah itu. Ketika sholat juga begitu. Ketika bermuamalah apalagi. Ya. Banyak hal-hal yang dilanggar yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Nah itu saudara-saudara sekalian ya. Nah. Teruslah kita berdoa kepada Allah seperti mana sabda Nabi tadi. Nabi juga senantiasa berdoa, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu bagiku. Tentu saja ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir, ilmu ini adalah merupakan jariah bagi kita yang akan dibawa sampai ke akhirat. Kekal pahalanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, bahwa apabila seorang hamba telah meninggal, maka terputuslah inqata'at amalu. Ya. Inqata'at amalu, terputuslah amalnya. Ila bisa lasin, kecuali 3 perkara. Yaitu shadaqatin jariyah. Ya. Yang kedua, ilmu yang tanfa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Nah, kemudian yang ketiga adalah doa anak yang saleh. Awaladin saleh tidak mudah. Nah, salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat ini adalah merupakan jariyah yang pahalanya akan terus mengalir sampai ke akhirat. Jadi ketika kita menuntut ilmu, pahala menuntut ilmu ini akan terus mengalir sampai ke akhirat. Kemudian ketika kita mengamalkan ilmu, maka amal ilmu itu akan terus mengalir sampai akhirat. Walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini. Bukankah ini suatu investasi yang luar biasa, saudara-saudara sekalian? Investasi akhirat itu salah satunya adalah ini.
menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Investasi akhirat selain sedekah jariyah yang berbentuk harta benda. Selain mendidik anak menjadi anak soleh, kemudian anak itu mendoakan kita. Nah, di dalam menuntut ilmu ini merupakan akan menghasilkan investasi akhirat yang akan terus mengalir sampai ke akhirat. Subhanallah. Apakah tidak ingin seperti gitu ya? Yang pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah kita meninggal. Pahalanya terus mengalir. Ya. Masya Allah ya. Oleh karena itu teruslah bersemangat, teruslah berniat karena Allah, berikhtiar, jangan lemah. Ya. Semakin kita beristiqomah, insya Allah semakin tambah ilmunya Allah. Nggak bakalan habis. Sampai tutup umur ilmu Allah nggak bakalan habis kita kan? Nggak bakalan habis. Ya. Nah, itu saja barangkali dalam kesempatan ini yang perlu saya sampaikan berdasarkan kitab Nasaihul Ibad. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kemudian mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan di dalam penyampaian kesempatan kali ini. Dan hanya kepada Allah lah kita mohon ampun dan memohon keridhoannya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.